Hai semuanya, balik lagi sama gue. Dan di video kali ini gue pengen cerita mengenai pengalaman gue selama hampir 2 tahun di Cina dan bagaimana hubungan mahasiswa dengan profesor yang ada di Cina. Yang gue bicarain di sini adalah mengenai pengalaman gue pribadi. Jadi I don't know about other people that they have the same experiences or not, but you know, as we know that we live in different kind of countries, and I think there are also differences regarding the people, the culture, how we interact with them, right? So, gue pengen cerita mengenai pengalaman gue pribadi dengan mereka. Nah, gue masih ingat satu momen adalah pada saat Chinese New Year, yaitu Imlek. Kedua kalinya gue Imlek di Cina. Satu jurusan gitu, dan beliau itu kasih atau kirimin kita kayak angpau lewat WeChat. Jadi kita kan nggak pakai WhatsApp di WeChat, terus kita terima deh angpaunya langsung dikirim gitu via chat. Jadi nggak transfer, nggak lewat cash atau segala macam, nggak, tapi kita langsung terima dari WeChat-nya, jadi aplikasinya. Tapi ini tuh kayak hoki-hokian. Jadi kalau misalkan lebih cepet, nggak lebih cepet juga sih, kayak lebih lebih hokian siapa sih gitu. Oh, si A dapat misal 1 kuai, oh misal gue dapet 5 kuai gitu. Jadi bener random, serandom itu gitu. Nah, itu uniknya satu. Terus yang lain, kan kita as international students ya, jadi kita itu punya istilahnya wow factor gitu loh, kayak distinguish between Chinese atau local students. Jadi kan pasti ada bedanya dong sama kita sama mereka gitu. Kita kan dari negara yang lain gitu. Nah, biasanya kita itu sering di highlight di beberapa kayak misal foto bersama gitu, dokumentasi. Nah, ini unik juga. Ini tuh gurunya baik banget, and I admit that she is so good, she is so nice. Dan pas waktu ulangan final, oleh karena major gue ini itu nggak terlalu push gitu, nggak terlalu push that hard. Ini yang gue omongin adalah profesor yang berbeda. Beliau itu kasih kita, tebak, permen coklat. Beliau itu bagiin satu-satu di muter dalam kelas gitu, terus kasihin kita permen coklat. Juga kayak what gitu, kayak kok bisa gitu loh, padahal pas ulangan gitu kan waktunya serius gitu loh. Laoshe Yang, Laoshe itu BTW, Laoshe itu guru, tak panggilnya Laoshe gitu. Paling senengnya gue itu adalah Laoshe Hanyu, Laoshe Mandarin. Pokoknya gue suka deh sama mereka, kayak mereka kayak sweet gitu. Kayak misal nih, pas waktu kan winter, karena ini kan kelasnya mungkin di bawah dari 10 orang. Gue pilih kelas weekend, dimana biasanya mahasiswa lain itu nge-lab atau segala macam. Oleh karena gue nggak nge-lab, jadi gue ada kesempatan pilih kelas itu yang private gitu ya, dan bahkan private banget. Udah kayak temen gitu loh sama kita. Jadi misalnya kayak ada apa-apa gitu, mereka kayak suka kasih bareng ke kita. Kayak misal waktu itu gue dikasih mooncake. Jadi waktu itu harusnya telat datang ke kelas. Padahal telatnya itu enggak 10 menit, 15 menit. Itu telatnya cuman kayak literally ya mungkin 7 menitan lah. 7 menitan atau 5 menitan lah. Terus dia tuh kayak concern gitu kan. Terus kayak worried banget sama kita. Terus kayak minta maaf. Terus sama kasih kita snacks gitu, roti mooncake. Nah, di sini kan biasanya kita celebrate yang namanya Mid-Autumn Festival. Di Mid-Autumn Festival itu we eat mooncakes and we celebrate the beauty of the moon. Se-sweet itu gitu loh. Terus biasanya dikasih stiker gitu, ditempelin di kertas kita, di pekerjaan kita gitu, di homework kita. Btw Hanyu itu Mandarin, jadi Mandarinnya bahasa Cina itu Hanyu. Nah, oleh karena gue anak luar, anak dari internasional, oftentimes they are curious about us, whether it's like our country or identity or culture. Basically they are asking so many questions to us. So in case in the future you become international students, then you're gonna experience this kind of things, which is dikepoin sama profesor. Terus ini which is dimana pas waktu itu bulan Ramadan, buka puasa itu jam 7 malam, dan itu tuh gue ada kelas malam juga, pas atau ngepas banget jam 7 malam. Harus tetap menjalankan apa yang menjadi kewajiban gue.
di sini sebagai seorang muslim. So I asked to the professor to allow me to eat during the class, and guess what? She allowed me to do so. Gue sangat bersyukur karena pas waktu itu gue makan di kelas, tapi makannya ya nggak yang kayak beneran gue makan nih di sini, itu nggak, cuman kayak ya pasti gue aturlah posisi gue di saat itu sambil kayak dengerin dia jelasin, terus tetap respect lah sama dia juga respect ke kita. Sebenarnya masih ada banyak, cuman ini yang beneran yang gue pengen highlight di sini. Terus gue waktu itu ingin mencari surat rekomendasi. Gue waktu itu ekspektasi gue itu kayak ya mungkin 3 hari 5 hari gitu lah baru diproses, baru dikirim surat rekomendasinya. Makanya gue kirim CV gue awal-awal. Dan gue kayak surprise banget sih. Pas sore harinya beliau langsung kirim surat rekomendasi itu sama gue. Kayak wow, secepat ini kah gitu. I'm so grateful that I like meet that kind of a person, that kind of a helpful teacher. Jadi ya gue bersyukur aja sih di sini gue bertemu dengan profesor-profesor gue yang sangat-sangat baik dan sangat membantu gue untuk grow. Misalkan kita ketemu gitu ya, kadang malah mereka duluan yang nyapa kita gitu. Mungkin kurang lebihnya kayak gitu pengalaman gue dan cerita gue. Yeah, so glad that I can meet them, I can learn from them, and that's all I think. If I have other experiences and stories that I would like to share, I'm gonna share with you guys. It's all, and see you in the next video. Bye!